Malam itu, di sebuah kampung kecil di Jawa Barat, jeritan seorang gadis remaja memecah keheningan. Tubuhnya menggigil, matanya melotot ketakutan, dan dari mulutnya keluar benda-benda aneh yang membuat semua orang terperangah. Gadis itu bernama Reni. Dokter tak menemukan penyakit, tapi warga berbisik-bisik, "Ini santet, ini bukan sakit biasa." Dan benar saja, nama Ki Kardun, seorang dukun santet paling ditakuti di kampung itu, mulai disebut-sebut sebagai dalang penderitaan Reni. Namun, siapa sangka, ibunya, Nyi Gusti, bukanlah perempuan biasa. Ia menyimpan warisan leluhur yang tak pernah terungkap, sebuah khodam macan putih Siliwangi yang selama ini tertidur dalam darah keturunannya. Pertarungan tak kasat mata pun tak terhindarkan, antara ilmu hitam Ki Kardun dan khodam legendaris yang selama ini hanya dianggap mitos. Inilah kisah mencekam. Reni disantet Ki Kardun, tak disangka ibunya Nyi Gusti memanggil khodam macan putih Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti, amin. Di sebuah kampung kecil di Jawa Barat, jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang perempuan bernama Nyi Gusti. Usianya sekitar 40 tahun, wajahnya tegas, matanya tajam seperti menyimpan rahasia besar, namun ia dikenal sebagai sosok sederhana yang ramah kepada tetangga. Nyi Gusti hidup berdua bersama putrinya, Reni, seorang gadis berusia 17 tahun yang sedang menempuh sekolah menengah atas di kota kecamatan. Reni adalah gadis cerdas, cantik, dan dikenal baik hati di lingkungan sekolah maupun kampung. Banyak yang menyukainya, baik teman-teman sebaya maupun orang-orang yang diam-diam iri terhadap kehidupannya. Hari-hari mereka selalu sederhana. Rumah kayu berdinding bilik bambu peninggalan orang tua Nyi Gusti menjadi tempat tinggal mereka. Halaman belakang rumah penuh dengan pohon pisang dan rumpun bambu yang berderik ketika angin berhembus malam hari. Di dapur, tungku kayu masih digunakan untuk memasak, menghasilkan aroma asap yang khas setiap kali nasi ditanak. Meskipun sederhana, rumah itu penuh dengan rasa hangat karena kasih sayang Nyi Gusti kepada putri semata wayangnya. Namun, ketenangan itu mulai terusik ketika Reni tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, tubuhnya panas lalu turun dengan cepat, kemudian naik kembali tanpa pola yang jelas. Reni juga sering mengeluh dadanya sesak dan kepalanya terasa berat seolah ada sesuatu yang menindih. Nyi Gusti sempat membawa Reni ke puskesmas di kecamatan, namun hasil pemeriksaan dokter tidak menunjukkan penyakit serius. Dokter hanya memberikan obat penurun panas dan vitamin. Tapi anehnya, kondisi Reni bukannya membaik, malah semakin parah. Malam-malam berikutnya, Reni sering terbangun dengan tubuh gemetar. Ia mengaku selalu bermimpi buruk, didatangi sosok tinggi besar berpakaian hitam, bermata merah menyala, yang menatapnya dengan penuh kebencian. Kadang, dalam mimpinya, sosok itu memegang boneka jerami penuh jarum, dan setiap kali jarum ditancapkan, tubuh Reni terasa nyeri di dunia nyata. Nyi Gusti, meski mencoba menenangkan putrinya, tidak bisa menutupi rasa cemas yang semakin membesar di dalam hatinya. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Reni menjerit histeris dari dalam kamarnya. Nyi Gusti berlari tergopoh-gopoh dan menemukan putrinya terkulai di lantai, tubuhnya kejang, mulutnya berbusa, sementara dari perutnya tercium bau amis yang menyengat, mirip darah yang busuk. Nyi Gusti menjerit panik, mencoba memeluk anaknya, namun tubuh Reni terasa begitu dingin seperti es. Beberapa tetangga berdatangan karena mendengar teriakan itu. Mereka kaget melihat kondisi Reni. Salah seorang tetua kampung, Pak Rasmadi, hanya bisa menggeleng sambil berbisik lirih. "Ini bukan sakit biasa, Gusti. Anakmu kena gangguan, bisa jadi santet." Kata-kata itu menusuk hati Nyi Gusti. Ia tahu, di kampungnya memang masih banyak cerita tentang orang-orang yang jatuh sakit karena kiriman ilmu hitam. Nama seorang dukun kejam sering terdengar dari bisik-bisik warga, Ki Kardun. Lelaki tua itu tinggal di pinggiran kampung, di rumah besar berdinding bata merah yang tampak angker. Dikenal sebagai orang sakti, namun ilmunya banyak digunakan untuk hal-hal buruk, santet, teluh, dan pesugihan. Beberapa warga mengaku pernah kehilangan ternak atau mendadak bangkrut setelah berselisih dengannya. Dan kini, Nyi Gusti mulai mencurigai bahwa anaknya mungkin menjadi korban berikutnya. Sejak malam itu, kondisi Reni semakin tak terkendali. Ia sering muntah benda-benda aneh, potongan rambut, serpihan kaca kecil, bahkan suatu kali keluar paku berkarat dari mulutnya. Tubuhnya penuh lebam biru tanpa sebab, seolah dipukul benda keras. Setiap kali matahari terbenam, Reni semakin menderita. Ia menjerit-jerit melihat bayangan hitam menempel di sudut kamar,
meski orang lain tak melihat apa-apa. Tetangga yang mencoba membantu dengan doa-doa sederhana justru merasa ketakutan karena merasakan hawa panas dan angin berputar-putar di sekitar rumah. Nyi Gusti hampir putus asa. Ia merasa tak mampu menyelamatkan putrinya seorang diri. Ia sempat berpikir membawa Reni ke rumah sakit di kota, namun firasatnya kuat, ini bukan penyakit medis. Ingatannya melayang pada pesan mendiang ibunya dahulu. Ibunya pernah berpesan dengan suara bergetar, "Nak Gusti, jika kelak ada yang mencoba mencelakai keluargamu, jangan takut. Ingatlah bahwa darah kita adalah darah leluhur yang dijaga Khodam besar. Macan putih Siliwangi selalu mengintai, meski tertidur dalam dirimu." Waktu itu, Nyi Gusti tak pernah benar-benar memahami makna kata-kata ibunya. Ia mengira itu hanya nasihat kiasan. Namun kini, menghadapi penderitaan Reni, hatinya goyah. Ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya, seolah pesan leluhur itu menuntut untuk dibangkitkan. Hari-hari berikutnya, Nyi Gusti mulai memperhatikan hal-hal aneh di rumahnya. Malam hari terdengar suara auman samar-samar di belakang rumah, padahal tak ada hewan besar di sekitar kampung. Sesekali, ia melihat bayangan besar menyerupai macan putih melintas di ujung matanya, lalu menghilang. Tetangga yang lewat depan rumahnya pun mengaku sering mendengar derap langkah berat seperti binatang, meski tidak terlihat wujudnya. Semua itu membuat Nyi Gusti yakin, warisan leluhur benar-benar ada, dan kini mungkin satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Reni. Namun sebelum ia berani memanggil Khodam leluhur, Nyi Gusti tahu ia harus memastikan siapa musuh sebenarnya. Dari bisik-bisik warga, semakin jelas bahwa Ki Kardunlah yang mengirim santet. Motifnya masih kabur, mungkin karena iri pada kecantikan Reni, atau ada permintaan dari orang lain yang tak senang pada keluarga Nyi Gusti. Yang pasti, Ki Kardun memiliki reputasi sebagai dukun santet paling ditakuti di kampung itu. Banyak orang memilih diam dan menunduk ketika berpapasan dengannya, takut menjadi sasaran berikutnya. Malam itu, setelah membersihkan tubuh Reni yang kembali demam tinggi, Nyi Gusti duduk sendiri di ruang tengah dengan lampu teplok yang redup. Matanya menatap kosong ke dinding bambu. Hatinya bergejolak antara rasa takut dan keberanian yang mulai tumbuh. Ia tahu, menghadapi dukun sekejam Ki Kardun bukan perkara sepele. Tapi sebagai seorang ibu, ia tak punya pilihan lain selain berjuang. Suara ibunya kembali bergema dalam benaknya, "Macan putih Siliwangi akan selalu melindungi darah keturunan kita." Dengan tekad yang semakin membara, Nyi Gusti berbisik dalam hati malam itu. "Jika memang benar aku pewaris Khodam leluhur, maka bangkitlah, selamatkan anakku, Reni." Dan sejak malam itu pula, pintu menuju pertarungan gaib antara Nyi Gusti dan Ki Kardun mulai terbuka. Sejak malam penuh jeritan itu, keadaan Reni tidak pernah kembali normal. Tubuh gadis 17 tahun itu semakin lemah, wajahnya pucat pasi, dan matanya kerap memandang kosong seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Setiap malam, tepat ketika jarum jam mendekati pukul 12, tubuhnya akan menggigil hebat. Suara lirih seperti rintihan perempuan tua terdengar di dalam kamarnya, meski Nyi Gusti tidak menemukan siapapun di sana. Nyi Gusti nyaris tidak tidur. Ia duduk di samping ranjang putrinya, menatap wajah Reni yang pucat dengan air mata menetes tanpa henti. Terkadang Reni tiba-tiba berteriak histeris, tangannya menepis-nepis udara kosong. Mak, dia ada di sini. Hitam. Matanya merah, Mak. Dia menusuk aku," teriak Reni, membuat bulu kuduk Nyi Gusti merinding. Tetangga yang ikut menjaga mulai ketakutan. Bau amis sering memenuhi kamar, seakan darah segar tumpah entah dari mana. Bahkan satu kali, ketika Nyi Gusti menyalakan lampu minyak, mereka dikejutkan oleh genangan cairan hitam pekat di lantai dekat ranjang Reni. Ketika hendak dibersihkan, cairan itu lenyap begitu saja. Pagi harinya, kondisi Reni kian memburuk. Ia muntah-muntah tanpa henti, bukan hanya air, melainkan rambut panjang yang terikat dengan benang merah. Nyi Gusti terisak menyaksikan benda itu. Beberapa warga yang melihat ikut terperangah. "Gusti, ini jelas santet kiriman, ini bukan hal biasa," ucap Pak Rasmadi, tetua kampung yang sejak awal ikut membantu. Kabar tentang penderitaan Reni menyebar cepat. Banyak warga mulai menghindari rumah Nyi Gusti karena takut terkena imbas ilmu hitam. Hanya beberapa orang yang masih setia datang, memberi semangat dan doa. Namun, sebagian lagi hanya bisa bergosip di luar pagar, siapa yang tega mengirim santet pada seorang gadis muda yang tak pernah berbuat salah. Nama Ki Kardun kembali muncul dari bisik-bisik warga. Lelaki tua itu dikenal memiliki dendam kesumat pada keluarga Nyi Gusti. Konon, ayah Nyi Gusti dulu pernah menolak permintaan Ki Kardun untuk menguasai sebidang tanah warisan leluhur. Sejak itu,
hubungan keduanya selalu panas. Dan kini, seolah dendam lama itu berbuah pada penderitaan generasi berikutnya. Malam kedua setelah insiden muntah rambut, teror semakin menjadi. Reni tertidur dengan tubuh demam tinggi. Nyi Gusti sempat merebahkan diri di kursi bambu. Namun tepat pukul 12 tengah malam, ia terbangun oleh suara auman keras, bukan auman binatang nyata, melainkan suara gaib yang menggema di seluruh rumah. Reni kembali menjerit. Dari mulutnya keluar paku karat sepanjang 2 jari. Semua yang melihat tak sanggup menahan rasa ngeri. Setelah kejadian itu, Nyi Gusti tak lagi ragu. Ini jelas santet yang dikirim dengan kekuatan besar. Jika ia tak segera bertindak, nyawa Reni mungkin tidak akan bertahan lama. Ia ingat pesan mendiang ibunya tentang macan putih Siliwangi, khodam yang diwariskan turun-temurun. Namun, memanggil khodam bukanlah perkara ringan. Ia harus siap dengan konsekuensi besar. Tubuhnya bisa rusak jika tak kuat menahan energi, bahkan jiwanya bisa hancur jika gagal dalam ritual. Hari-hari berikutnya, Nyi Gusti mulai menyiapkan diri. Ia berpuasa mutih, hanya makan nasi putih tanpa lauk dan minum air putih selama 3 hari. Ia membersihkan diri dengan mandi kembang setiap sore, lalu mengunci diri di kamar untuk berdoa dan membaca mantra warisan leluhur. Tetangga mulai curiga dengan perilakunya, tapi Nyi Gusti tak peduli. Yang penting baginya hanyalah menyelamatkan Reni. Sementara itu, kondisi Reni makin ganjil. Kadang ia berbicara dengan suara yang bukan miliknya, serak, dalam, dan menakutkan. Anakmu akan mati, tak ada yang bisa menolongnya. Ki Kardun sudah menandai jiwanya. Kata suara itu dari mulut Reni, membuat Nyi Gusti gemetar. Ia tahu itu suara jin kiriman Ki Kardun. Namun setiap kali suara itu muncul, entah dari mana terdengar pula derap langkah berat di sekitar rumah. Angin berhembus kencang, daun bambu bergesekan keras, lalu suara auman samar terdengar. Dan pada saat itu, tubuh Reni selalu tenang seketika. Seolah ada kekuatan lain yang melindunginya, menolak gangguan makhluk kiriman. Nyi Gusti semakin yakin, khodam leluhur mulai bergerak. Tapi khodam itu masih seperti bayangan yang berputar di sekitar rumah, belum benar-benar dipanggil sepenuhnya. Untuk itu, ia harus menjalani ritual terakhir, pemanggilan resmi dengan mantra warisan yang disimpan turun-temurun. Di tengah keputusasaan, Nyi Gusti menyiapkan malam khusus. Ia menyalakan kemenyan di ruang tengah, menutup semua jendela, dan menggambar simbol leluhur di lantai dengan kapur putih. Reni diletakkan di tengah lingkaran, tubuhnya lemah, napasnya tersengal. Di luar rumah, suara burung hantu merongraung, tanda ada pergerakan gaib besar. Dengan suara lirih namun tegas, Nyi Gusti berbisik, "Wahai leluhurku, jika benar darahku adalah warisanmu, maka bangkitlah khodam penjaga. Selamatkan anakku dari kejamnya ilmu hitam." Tiba-tiba, api kemenyan berkobar lebih besar dari biasanya. Bayangan besar muncul di dinding bambu, membentuk siluet seekor macan putih dengan mata menyala terang. Suara auman menggema, membuat seisi rumah bergetar. Reni yang semula terkulai, mendadak membuka mata, lalu tersenyum samar. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara jin kiriman, melainkan suara tenang yang dalam. "Kami mendengar panggilanmu, Gusti, saatnya penjaga leluhurmu bangkit." Malam itu, Nyi Gusti sadar satu hal, pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Ki Kardun mungkin dukun sakti yang ditakuti semua orang, tapi kini ia harus berhadapan dengan sesuatu yang tak pernah ia duga. Khodam macan putih Siliwangi yang telah lama tertidur, kini bangkit untuk membela darah keturunannya. Nama Ki Kardun bukanlah nama asing bagi warga kampung di lereng perbukitan Jawa Barat itu. Lelaki tua berusia hampir 70 tahun itu dikenal sebagai sosok yang misterius sekaligus menakutkan. Rumahnya berdiri di pinggiran kampung, terpisah dari rumah-rumah warga lain. Bangunan itu lebih mirip pesanggerahan tua daripada rumah tinggal, dinding bata merah dibiarkan tanpa plester, atapnya ditutupi genting hitam yang sebagian sudah rapuh, dan halaman depannya dipenuhi pohon beringin kecil serta perdu berduri. Warga jarang berani mendekat, apalagi masuk ke dalam. Di malam hari, dari rumah Ki Kardun sering terdengar suara-suara aneh, jeritan, tangisan, atau suara gonggongan anjing yang panjang padahal di sekitar rumah itu tidak ada anjing. Beberapa pemuda yang iseng mencoba mengintip dari kejauhan pernah melihat cahaya api biru menari-nari di halaman. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan tinggi besar berwujud menyeramkan berdiri di atap rumahnya. Meski ditakuti, Ki Kardun sering dicari orang-orang yang haus kekayaan atau ingin membalas dendam. Ia terkenal sebagai dukun santet yang ampuh, apapun yang dimintakan oleh kliennya hampir selalu berhasil, meski harus dibayar dengan tumbal nyawa atau darah. Tidak sedikit warga kampung tetangga yang tiba-tiba sakit misterius,
lalu meninggal dengan tubuh membusuk tanpa sebab jelas. Dan hampir selalu, nama Ki Kardun disebut-sebut di baliknya. Namun, tidak ada yang berani menuduhnya secara terang-terangan. Siapapun yang berani melawan, akan mendapat balasan mengerikan. Konon, Ki Kardun bukan sekadar dukun biasa. Ia mewarisi ilmu hitam dari gurunya yang berasal dari pantai selatan. Dalam banyak ritual, ia kerap memanggil jin-jin berwujud menyeramkan, meminum darah hewan kurban, bahkan ada kabar gelap bahwa ia pernah menumbalkan manusia demi kesaktiannya. Tidak ada bukti nyata, namun cerita itu terus hidup di antara warga. Seiring waktu, ia menjadi simbol ketakutan di kampung tersebut. Lalu, mengapa Reni menjadi korbannya? Jawabannya berakar dari masa lalu. Puluhan tahun lalu, ayah Nyi Gusti, yang juga kakek Reni, adalah salah satu tokoh adat yang disegani. Ia menolak keras praktik-praktik ilmu hitam dan selalu mengingatkan warga agar tidak terjerumus pada pesugihan. Suatu ketika, Ki Kardun mencoba membeli sebidang tanah warisan leluhur keluarga Nyi Gusti, tanah yang dianggap memiliki kekuatan spiritual tinggi karena di sanalah dahulu leluhur mereka memanggil Kodam Macan Putih. Namun, ayah Nyi Gusti menolak mentah-mentah. Penolakan itu menjadi luka batin bagi Ki Kardun. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Sejak itu, permusuhan dalam diam berlangsung. Ayah Nyi Gusti meninggal tanpa sempat menceritakan semua detail kepada anak-anaknya. Kini, dendam itu beralih kepada keturunan, dan Reni yang tak tahu apa-apa menjadi sasaran empuk. Apalagi, kecantikan dan kepintaran Reni membuat banyak orang iri. Ada kabar samar bahwa seseorang sengaja mendatangi Ki Kardun untuk menyingkirkan Reni, namun ada pula yang yakin ini murni dendam pribadi Ki Kardun. Ilmu santet yang dikirim Ki Kardun bukanlah santet biasa. Ia menggunakan media boneka jerami yang diberi nama Reni, dililit dengan benang merah, dan ditusuk jarum-jarum panjang sambil membaca mantra kegelapan. Setiap tusukan jarum, rasa sakit itu langsung menjalar ke tubuh asli Reni. Itulah sebabnya tubuh Reni penuh lebam dan luka dalam, meski tidak pernah terjatuh atau dipukul. Ritual Ki Kardun semakin kejam ketika ia menanam benda-benda gaib di sekitar rumah Nyi Gusti. Suatu pagi, ketika sedang menyapu halaman, Nyi Gusti menemukan bungkusan kain hitam berisi tanah kuburan, rambut, dan potongan kuku manusia di bawah jendela kamar Reni. Ia langsung membuangnya ke sungai, namun setiap kali dibuang, bungkusan serupa selalu muncul kembali di tempat yang berbeda. Tanda jelas bahwa serangan gaib Ki Kardun tidak main-main. Warga yang masih berani berbicara hanya bisa menyarankan Nyi Gusti untuk pasrah atau mengungsi. Melawan Ki Kardun itu gila, Gusti. Tidak ada yang bisa menang darinya. Lebih baik kau bawa anakmu jauh dari sini, kata seorang tetangga dengan wajah pucat. Tapi Nyi Gusti tidak bisa meninggalkan rumah warisan leluhur begitu saja. Apalagi, firasatnya kuat, melarikan diri justru akan membuat santet itu semakin merajalela. Di sisi lain, Nyi Gusti mulai merasakan tanda-tanda bahwa warisan leluhur dalam dirinya bergejolak. Malam-malamnya dipenuhi bisikan gaib. Kadang ia melihat dalam mimpinya seekor macan putih raksasa berjalan gagah di hutan bambu belakang rumah, menatapnya dengan mata berkilau, seolah menunggu dipanggil. Terkadang, ketika Nyi Gusti sedang menangis di samping ranjang Reni, ia merasakan hembusan angin dingin dan suara gemuruh seperti auman samar, yang membuat jin kiriman Ki Kardun terhempas pergi. Nyi Gusti sadar, kekuatan itu bukan kebetulan. Ia adalah pewaris sejati dari garis leluhur yang dulu menolak permintaan Ki Kardun. Inilah sebabnya dendam Ki Kardun begitu besar. Ia tahu keluarga Nyi Gusti adalah satu-satunya penghalang bagi ambisinya menguasai kekuatan spiritual tanah itu. Namun, menyadari hal itu saja tidak cukup. Nyi Gusti tahu pertarungan ini tidak bisa hanya ditunggu. Ia harus berhadapan langsung dengan kekuatan gelap Ki Kardun. Untuk itu, ia harus benar-benar membangkitkan hodam leluhur, Macan Putih Siliwangi, dan mengikat kembali sumpah warisan darahnya. Hari-hari berikutnya, teror semakin menegaskan siapa musuh sebenarnya. Reni semakin lemah, matanya cekung, dan setiap malam tubuhnya diguncang kejang. Ki Kardun, di rumah angkernya, terus melakukan ritual. Ia tidak menyangka, langkahnya kali ini akan membangunkan kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih kuat dari apapun yang ia miliki. Nyi Gusti duduk di beranda rumahnya pada suatu senja, memandangi langit merah yang perlahan gelap. Ia menggenggam tasbih peninggalan ibunya, bibirnya bergetar menyebut doa. Dalam hatinya, ia berjanji, aku tidak akan membiarkan darah leluhurku dihancurkan oleh ilmu hitam. Jika aku harus berhadapan dengan Ki Kardun, maka biarlah Kodam Macan Putih menjadi saksi. Dan malam itu, perjalanan menuju pertarungan gaib yang lebih besar pun semakin dekat. Malam itu langit desa Sindang Jaya begitu gelap,
Awan hitam menggantung pekat, seakan menutupi cahaya bulan. Suasana kampung terasa berbeda, angin bertiup dingin menusuk tulang. Di sebuah rumah sederhana di pinggir desa, Nyi Gusti duduk di samping putrinya, Reni, yang tubuhnya masih lemah. Wajah gadis itu pucat, matanya sayu, sesekali tubuhnya gemetar seperti sedang kedinginan padahal udara dalam rumah cukup hangat. Nyi Gusti menatap anaknya dengan hati yang diliputi perasaan hancur. Sebagai seorang ibu, ia tidak kuasa melihat buah hatinya tersiksa akibat santet kejam kiriman Ki Kardun. Namun jauh di dalam dirinya, ada keyakinan bahwa darah leluhur yang diwariskan padanya tidak akan membiarkan kezaliman ini berlarut. Malam itu, Nyi Gusti mulai menyiapkan ritual yang sudah lama ia pendam, sebuah warisan gaib dari garis keturunannya yang dikenal memiliki ikatan dengan Khodam Macan Putih Siliwangi. Di sisi lain desa, Ki Kardun tengah bersiap menguatkan kembali serangan gaibnya. Lelaki tua dengan jubah hitam itu duduk bersila di dalam bilik khusus yang dipenuhi dupa, kemenyan, dan sesajen aneh berupa kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, serta kendi berisi darah kambing. Wajahnya menyeringai puas, mengira bahwa Reni sudah tak akan bertahan lama. Namun ia tidak tahu, malam itu Nyi Gusti telah memanggil kekuatan leluhur yang tak bisa disepelekan. Nyi Gusti memulai ritualnya dengan membaca doa-doa khusus, lalu menaburkan bunga di sekitar Reni yang terbaring. Di tangannya tergenggam sebuah keris kecil peninggalan buyutnya. Keris itu konon hanya digunakan untuk memanggil Khodam jika keluarga mereka berada dalam bahaya besar. Sambil memejamkan mata, Nyi Gusti merapal mantra kuno dalam bahasa Sunda halus. Suara rapalan itu kian lama kian berat, seolah menggema di seluruh ruangan. Tiba-tiba angin kencang menerpa dari arah jendela, membuat tirai melambai liar. Lampu minyak bergoyang, nyaris padam. Reni yang tadinya pucat mendadak mengerang keras, tubuhnya melengkung seperti ditarik sesuatu dari dalam. Nyi Gusti bergegas merapatkan genggaman keris di dada, lalu suaranya meninggi. Sang Prabu, karuhun anu ngajaga, ku kersa Allah, wujud keun kasatiaan Siliwangi pikeun ngebrehkun kadzuliman. Detik berikutnya, dari arah pintu belakang rumah terdengar auman panjang, dalam, dan mengguncang seluruh desa. Suara itu bukan suara harimau biasa, melainkan auman yang syarat kekuatan gaib. Tiba-tiba sosok besar berwarna putih berkilau muncul di tengah ruangan. Seekor macan putih dengan mata menyala bagai api, tubuhnya gagah, bulunya berkilau seperti cahaya bulan, dan aura kekuatannya membuat semua benda di ruangan bergetar. Reni yang semula menjerit, mendadak tenang. Wajahnya lebih cerah, seolah energi hitam yang menjerat tubuhnya perlahan tercerabut keluar. Nyi Gusti menundukkan kepala penuh hormat kepada sosok Khodam tersebut. Lindungi anak hamba, hancurkan segala niat jahat yang hendak merenggut nyawa darah dagingku. Di tempat lain, Ki Kardun merasakan sesuatu aneh. Dupa dan sesajen di hadapannya bergetar hebat, lalu padam seketika. Ia terperanjat. Mustahil! Ada kekuatan yang menangkis serangan ini, gumamnya penuh kemarahan. Ia segera merapal mantra balasan, tangannya menabur bubuk hitam ke dalam api. Dari mulutnya keluar suara serak, memanggil jin-jin pengikutnya untuk kembali menyerang Reni. Namun begitu pasukan gaib Ki Kardun melesat menuju rumah Nyi Gusti, mereka langsung disambut auman sang macan putih. Dengan satu gerakan cakarnya yang tak kasat mata, semua serangan hitam itu terpental dan hancur. Sosok-sosok gaib kiriman Ki Kardun meraung ketakutan, sebagian terbakar cahaya putih yang memancar dari tubuh sang macan. Nyi Gusti tetap memusatkan konsentrasi, tubuhnya gemetar menahan energi besar yang sedang bersatu dengannya. Khodam Macan Putih bukan sekadar pelindung, melainkan juga perwujudan kekuatan leluhur yang membutuhkan kekuatan batin besar dari pewarisnya. Keringat dingin bercucuran di dahi Nyi Gusti, namun tekadnya bulat, ia tak akan membiarkan anaknya mati di tangan orang serakah seperti Ki Kardun. Ketika Ki Kardun merasakan pasukan gaibnya musnah, wajahnya memucat. Ia segera mengubah strategi, kini ia mencoba menyerang langsung ke Nyi Gusti melalui jalur sukma. Matanya merah, lidahnya menjulur, tubuhnya berguncang keras. Kalau begitu, aku akan habisi kau, perempuan dungu, teriaknya, meski tak ada orang di sekelilingnya. Nyi Gusti seakan mendengar suara itu bergema di telinganya. Ia membuka mata, menatap lurus ke arah depan. Ki Kardun, kau sudah terlalu jauh. Kau berani melawan warisan Siliwangi, berarti kau menantang Karuhun langsung. Seketika ruangan dipenuhi cahaya putih yang menyilaukan. Macan putih itu melompat ke arah yang tak terlihat oleh mata manusia biasa, langsung menerjang sukma Ki Kardun. Di gubuknya, Ki Kardun berteriak kesakitan. Tubuhnya terpental, darah segar muncrat dari mulutnya. Semua sesajen berantakan, dupa padam total. Ia menggeliat di lantai,
wajahnya penuh ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa lawannya bukan manusia biasa. Nyi Gusti adalah pewaris sah kekuatan Hodam Siliwangi. Namun Ki Kardun tidak menyerah begitu saja. Ia masih mencoba bangkit, menancapkan jarinya ke tanah, memanggil kekuatan gelap terakhirnya, roh-roh penasaran yang selama ini ia jadikan tumbal. Mereka muncul dalam wujud menyeramkan, wajah tanpa mata, tubuh terbakar, tangan panjang dengan kuku tajam. Suasana di gubuk itu semakin mencekam, udara menjadi sangat dingin. Tetapi sekali lagi, macan putih mengaum keras. Auman itu menembus batas ruang dan waktu. Roh-roh tumbal itu terhenti, menoleh ke arah cahaya putih, lalu berlari kocar-kacir, berteriak kesakitan. Beberapa langsung lenyap seakan dilahap cahaya, sisanya bersembunyi tak berani mendekat lagi. Ki Kardun kini benar-benar lemas. Nafasnya tersengal, tubuhnya penuh luka goresan gaib. Ia sadar, kekuatan gelapnya tak lagi mampu menandingi energi kodam leluhur. Dengan sisa tenaga, ia berteriak, "Cukup! Hentikan! Aku menyerah! Jangan kirim binatang itu lagi." Di rumah Nyi Gusti, suasana mulai tenang. Cahaya putih yang menyelimuti ruangan perlahan meredup. Sang macan putih berdiri tegak di depan Nyi Gusti, menatapnya dengan mata penuh wibawa. Lalu dengan langkah gagah, sosok itu berjalan menuju pintu, menghilang bagai kabut di telan malam. Reni membuka matanya perlahan. Nafasnya lebih teratur, wajahnya tidak sepucat sebelumnya. "Ibu," bisiknya lirih. Nyi Gusti segera memeluk anaknya erat-erat, air matanya menetes. "Kamu selamat, nak. Kodam leluhur kita sudah melindungimu." Namun Nyi Gusti tahu, pertarungan ini belum selesai. Ki Kardun mungkin sudah goyah, tapi dendam dan niat jahatnya belum sepenuhnya padam. Malam itu menjadi awal peperangan besar antara kekuatan hitam Ki Kardun melawan warisan cahaya leluhur Siliwangi yang ada pada keluarga Nyi Gusti. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Ciburial. Petir menyambar, kilat menyinari sawah yang membentang luas. Seolah langit ikut murka atas perbuatan Ki Kardun yang terus melancarkan santet kepada Reni. Reni masih terbaring lemah di kamar, wajahnya pucat, tubuhnya panas dingin, namun sesekali terdengar erangan lirih dari bibirnya. Nyi Gusti duduk di samping ranjang, tangannya menggenggam erat jemari putrinya. Matanya merah menahan air mata, tapi tatapannya penuh tekad. "Bertahanlah, Nduk. Ibu tidak akan diam. Macan putih sudah turun. Leluhur kita tidak akan membiarkan engkau mati sia-sia," bisik Nyi Gusti dengan lirih. Di luar sana, angin berhembus kencang. Aroma dupa yang dibakar Nyi Gusti di ruang tengah memenuhi rumah. Nyi Gusti sengaja menyalakan dupa itu sebagai tanda panggilan, memohon agar kodam macan putih tetap berjaga. Sementara itu, Ki Kardun di gubuk tuanya tengah sibuk melakukan ritual baru. Ki Kardun menyiapkan sesajen aneh, kepala ayam hitam, darah kambing, dan kemenyan pekat yang dibakar di atas tungku tanah liat. Mantranya terdengar patah-patah, penuh kemarahan. "Wahai makhluk penunggu, wahai roh yang selama ini kuperbudak, habisi Reni malam ini juga. Aku tidak mau gagal," teriaknya dengan suara parau. Namun sejak kodam macan putih dipanggil oleh Nyi Gusti, ritual Ki Kardun seakan tak lagi tembus. Bayangan hitam yang biasa menuruti panggilannya tiba-tiba lenyap diterkam cahaya putih yang menyala seperti petir. Setiap kali Ki Kardun memanggil jin-jin jahat, mereka tak mau muncul. Ada sesuatu yang menahan mereka, seekor macan putih gaib yang kini menjaga garis pertahanan keluarga Nyi Gusti. Ki Kardun marah besar. Ia meremas keris kecil yang ada di genggamannya. "Kalau begitu, tumbalnya harus lebih besar. Aku akan cari korban lain untuk memperkuat santetku." Di desa, kabar mengenai kondisi Reni sudah menyebar. Para tetangga berbisik-bisik. Ada yang menyarankan Nyi Gusti membawa anaknya ke rumah sakit, ada pula yang berkata lebih baik memanggil kiai atau ustadz untuk melakukan ruqyah. Namun Nyi Gusti tahu, semua ini bukan sakit biasa. Ia yakin betul ini ulah Ki Kardun, dukun yang sudah lama dikenal kejam dan sering menerima pesanan santet dari orang-orang iri hati. Beberapa warga bahkan mulai merasakan firasat aneh. Malam itu, seekor ular hitam besar masuk ke pekarangan rumah tetangga Reni. Anjing-anjing kampung menggonggong tanpa henti, namun anehnya suara mereka terdengar lirih, seolah tercekat ketakutan. Seorang tetua kampung berkata, "Ini pertanda Ki Kardun sedang main ilmu hitam lagi. Tapi kali ini, aku rasa dia akan celaka. Kodam leluhur sudah turun. Kau dengar kabar angin itu?" Nyi Gusti memanggil warisan darahnya, Hodam macan putih. Bisik-bisik itu membuat bulu kuduk warga berdiri. Mereka tahu legenda macan putih Siliwangi adalah penjaga gaib yang diturunkan hanya kepada orang-orang tertentu dalam garis keturunan kerajaan lama. Dan Nyi Gusti,
yang selama ini hidup sederhana, ternyata menyimpan warisan besar itu. Malam semakin larut. Reni mulai gelisah. Tubuhnya tiba-tiba kaku, matanya terbuka lebar, tapi bola matanya hanya menatap kosong. Nyi Gusti panik, namun ia tetap kuat. Ia segera duduk bersila di lantai, menutup mata, dan melantunkan doa-doa kuno warisan leluhur. Wahai macan putih, penjaga darahku, lindungi anakku. Habisi mereka yang berani mengusik, serunya dengan lantang. Tiba-tiba, suara auman gaib terdengar dari luar rumah. Auman itu menggema ke seluruh desa, membuat pepohonan berguncang. Beberapa warga yang masih terjaga langsung menutup pintu rapat-rapat, ketakutan mendengar suara itu. Namun Nyi Gusti tahu, itu adalah tanda Khodam Macan Putih sudah mulai bergerak. Di saat yang sama, Ki Kardun yang sedang melakukan ritual di gubuknya terhempas ke belakang. Api kemenyannya padam mendadak, darah kambing yang ia taruh dalam mangkuk mengering seketika. Ia terbatuk-batuk, merasakan dadanya sesak. Tidak mungkin, ini pasti perbuatan Nyi Gusti. Dia memanggil sesuatu yang lebih kuat dariku, gumam Ki Kardun, ketakutan mulai menyelip di wajahnya. Lalu dari kegelapan gubuknya, terdengar suara auman yang sama. Ki Kardun pucat pasi. Bayangan putih sebesar harimau muncul di hadapannya. Mata macan itu menyala seperti bara, giginya menyeringai, siap menerkam. Ki Kardun gemetar. Ia mundur perlahan sambil memegangi keris kecil di tangannya. Tidak, jangan. Aku dukun yang sakti. Aku sudah memberikan banyak tumbal. Kau tidak boleh menyentuhku. Namun bayangan macan putih itu semakin mendekat. Ki Kardun berusaha membaca mantranya, namun lidahnya keluh. Kata-kata tak lagi keluar. Semua ilmunya seakan lumpuh di hadapan kekuatan Khodam Siliwangi. Di rumah, Reni yang tadi kaku tiba-tiba menghela napas panjang. Matanya kembali normal, meski tubuhnya masih lemah. Nyi Gusti lega, tapi ia tahu ini belum selesai. Pertarungan gaib baru saja dimulai. Sementara itu, di gubuk Ki Kardun, suara jeritan mengerikan terdengar, namun hanya sebentar. Setelah itu, sunyi. Macan putih hanya menampakkan diri sekilas, lalu lenyap kembali ke alamnya. Ki Kardun terkapar di lantai gubuk, tubuhnya penuh luka gores tak kasat mata, seolah dicakar sesuatu. Napasnya tersengal, matanya merah darah. Ia sadar, untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai dukun santet, ia kalah telak. Nyi Gusti, perempuan itu bukan sembarangan. Aku harus mencari jalan lain, atau aku akan benar-benar mati ditelan Khodamnya, katanya dengan suara lemah. Tapi Ki Kardun tahu, waktu untuknya semakin sempit. Ia sudah diburu oleh Khodam Siliwangi, dan tak ada satupun jin hitam yang berani melindunginya lagi. Di akhir malam, langit mulai mereda, hujan berhenti. Tapi suasana desa Ciburial tetap mencekam. Semua orang tahu, sesuatu yang besar sedang terjadi, pertarungan antara ilmu hitam Ki Kardun dan warisan leluhur Nyi Gusti. Dan kini, posisi sudah berbalik. Reni masih harus berjuang melawan sisa-sisa santet dalam tubuhnya. Namun satu hal pasti, Khodam Macan Putih telah turun, dan Ki Kardun mulai menjadi buruan. Malam itu, langit desa Cipamengpeuk tertutup awan hitam pekat. Angin berembus keras, menerbangkan dedaunan kering dan membuat pepohonan bambu di sekitar rumah Nyi Gusti berderak seakan menangis. Warga yang sempat keluar rumah segera menutup pintu rapat-rapat, sebab mereka tahu, ada pertarungan besar yang sedang berlangsung di dunia yang tak kasat mata. Reni masih terbaring di kamar, tubuhnya mulai dingin. Nafasnya pendek-pendek, kadang tersedak, matanya berkedip-kedip menahan rasa sakit yang datang tiba-tiba, seperti ditusuk ratusan jarum halus. Nyi Gusti, duduk di samping putrinya, menggenggam tangan Reni erat-erat sambil terus melafalkan doa-doa leluhur yang diwariskan kepadanya. Di luar rumah, Nyi Gusti telah menyalakan dupa dan menancapkan keris pusaka di tanah halaman. Aroma kemenyan bercampur dengan wangi dupa menyelimuti udara. Sesaat kemudian, terdengar auman panjang. Macan Putih, Khodam warisan leluhur Nyi Gusti, kembali bangkit dari alam gaibnya. Sosoknya tampak gagah, seekor harimau raksasa berwarna putih berkilauan, dengan sorot mata tajam menyala seperti bara api. Namun kali ini, lawan yang dihadapi bukan sembarangan. Ki Kardun, dukun santet dari desa sebelah, tidak lagi bersembunyi. Ia menantang terang-terangan. Dari kejauhan, suara tawa Ki Kardun terdengar mengerikan, disertai bau anyir darah yang terbawa angin. Nyi Gusti, kau pikir Khodammu bisa melindungimu selamanya? Santetku sudah merasuki darah anakmu. Kali ini kau tak akan bisa menghalangiku, teriak Ki Kardun lantang. Meski tubuhnya sendiri tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Nyi Gusti membuka mata yang sempat terpejam. Tatapannya tegas, penuh amarah bercampur kasih sayang seorang ibu.
Ki Kardun, kau berani menyentuh darah dagingku? Kau sudah melampaui batas. Malam ini akan menjadi akhir bagi ilmu hitammu. Macan putih mendengus keras, mencakar tanah hingga tanah halaman rumah berguncang. Nyi Gusti berdiri tegak, kedua tangannya membentuk mudra, jemarinya bergetar menyalurkan energi leluhur. Mantra kuno pun ia ucapkan dengan suara bergetar penuh wibawa. Di balik tirai gaib, pertempuran pun dimulai. Ki Kardun muncul dalam wujud astral, tubuhnya kurus, matanya merah menyala, rambutnya terurai panjang, dan tangannya membawa sebilah pisau kecil berlumur darah, senjata gaib untuk memutus nyawa Reni. Dari tubuhnya keluar asap hitam pekat yang menjelma menjadi sosok-sosok menyeramkan, bayangan hitam, kuntilanak, dan pocong yang melolong minta darah. Macan putih meraung keras, lalu melompat ke arah pasukan gaib Ki Kardun. Satu cakarannya mampu merobek pocong menjadi debu hitam yang lenyap tertiup angin. Taringnya mencabik bayangan hitam hingga hancur berantakan. Namun, jumlah makhluk kiriman Ki Kardun sangat banyak, mereka terus berdatangan seperti gelombang tak ada habisnya. Nyi Gusti yang berdiri di alam nyata semakin keras melantunkan doa. Mantra leluhur dari tanah Pasundan dipadu dengan wirid ayat suci yang ia hafal sejak kecil. Setiap kata yang ia ucapkan mengeluarkan cahaya putih dari keris yang tertancap di tanah. Cahaya itu menjelma menjadi perisai yang melindungi rumah dan tubuh Reni yang masih lemah. Ki Kardun semakin marah. Ia mengibaskan pisau kecilnya ke arah Nyi Gusti. Seketika, bayangan hitam meluncur deras, mencoba menembus perlindungan cahaya. Namun, sebelum mencapai tubuh Nyi Gusti, macan putih melompat dan menabrak serangan itu, membuat ledakan gaib yang terdengar seperti petir menyambar. Bumi bergetar, udara berbau belerang, warga desa yang sensitif dengan hal-hal gaib mulai menggigil di dalam rumah masing-masing. Di kamar, Reni membuka matanya perlahan. Meski tubuhnya masih lemah, ia bisa merasakan hawa panas bercampur dingin menusuk-nusuk tubuhnya. Ia melihat bayangan macan putih di sudut kamar, melindunginya. Air mata Reni menetes. "Ibu, aku tidak mau mati, tolong aku," bisiknya lirih. Nyi Gusti mendengar lirih suara putrinya. Ia memperkuat mantranya, lalu menghunus keris pusaka dari tanah. Keris itu bergetar hebat, seperti memiliki nyawa. Dengan satu gerakan, Nyi Gusti menusukkan keris itu ke tanah sekali lagi, kali ini lebih dalam. Cahaya putih semakin terang, membentuk lingkaran besar yang memerangkap seluruh makhluk kiriman Ki Kardun. Macan putih segera memanfaatkan kesempatan itu. Ia menyerang langsung tubuh astral Ki Kardun. Dengan cakarnya yang besar, ia mencabik tubuh gaib sang dukun santet. Ki Kardun menjerit keras, suaranya memekakkan telinga, hingga beberapa kaca jendela rumah Nyi Gusti pecah seketika. Namun, Ki Kardun tidak mudah tumbang. Dengan tenaga terakhirnya, ia merapal mantra hitam yang paling ditakuti, Aji Guntur Bumi, sebuah ilmu terlarang yang bisa menghancurkan jiwa lawan sekaligus merobek dimensi gaib. Langit mendadak bergemuruh, petir menyambar tanpa hujan. Tanah di sekitar rumah Nyi Gusti retak, seperti akan amblas. Suara lolongan aneh keluar dari dalam bumi, seolah-olah ribuan arwah penasaran menjerit meminta kebebasan. Nyi Gusti sadar, ini adalah titik penentuan. Ia memejamkan mata, lalu berseru, "Wahai leluhurku, wahai macan putih penjaga darahku, lindungi anakku. Aku Nyi Gusti, cucu dari Garis Siliwangi, menyerahkan jiwa ragaku untuk melindungi Reni. Inilah saatnya menutup jalan Ki Kardun selamanya." Macan putih menyambut seruan itu. Tubuhnya semakin membesar, cahaya putih memancar dari bulunya. Ia menerkam tubuh astral Ki Kardun dengan kekuatan penuh, sementara Nyi Gusti menusukkan keris pusaka ke arah bayangan hitam yang menyelimuti lawan. Pertarungan itu menciptakan ledakan cahaya luar biasa. Warga desa melihat langit di atas rumah Nyi Gusti tiba-tiba membentuk pusaran putih bercahaya, lalu hilang seketika. Ketika cahaya mereda, Nyi Gusti terjatuh lemas di tanah, keris pusaka masih tergenggam erat di tangannya. Reni di kamar mulai bisa bernapas lega, meski tubuhnya masih lemah. Sementara itu, di balik tirai gaib, tubuh astral Ki Kardun tergeletak hancur, penuh luka cakaran dan cahaya yang membakar. Ia merangkak, mencoba melarikan diri. Namun macan putih menghalangi jalan. Ki Kardun menatap Nyi Gusti dengan wajah penuh ketakutan. Untuk pertama kalinya, sang dukun santet itu berteriak, "Ampun, Nyi Gusti! Ampun! Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku menyerah." Suara jeritan itu bergema ke seluruh penjuru desa, meski hanya orang-orang tertentu yang bisa mendengarnya. Nyi Gusti yang masih terengah menatap Ki Kardun dengan tajam. Ia belum menjawab. Pertarungan memang hampir usai, tetapi keputusan terakhir ada di tangannya. Apakah akan mengampuni,
atau menghabisi dukun santet kejam itu. Dan malam itu, desa Cipamengpauk menunggu dengan ketakutan, apakah Ki Kardun benar-benar akan berakhir di tangan Nyi Gusti dan Macan Putih, atau justru ia masih menyimpan tipu daya lain? Malam itu, desa Sukamanah kembali diliputi suasana mencekam. Angin kering berhembus membawa aroma anyir yang tidak jelas asalnya. Orang-orang desa mulai enggan keluar rumah selepas maghrib, karena kabar bahwa Ki Kardun masih terus mengirimkan serangan gaib kepada keluarga Reni. Walaupun Nyi Gusti telah memanggil Khodam Macan Putih Siliwangi, rupanya Ki Kardun tidak berhenti begitu saja. Justru dendamnya semakin membara. Di rumah panggung milik Nyi Gusti, suasana hening namun penuh waspada. Reni masih terbaring lemah, tubuhnya sesekali menggigil meskipun api tungku sudah menyala terang. Wajahnya pucat, dan matanya sering memandang kosong ke arah langit-langit seolah melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. Nyi Gusti duduk di sampingnya, bibirnya terus komat-kamit membaca doa-doa yang diwariskan leluhurnya. Di sudut ruangan, Pak Wira, tetangga sekaligus sahabat keluarga itu, datang membawa seguci air dari sumber mata air keramat di pinggir desa. "Gusti, ini air dari mata air Cikahuripan. Katanya, kalau dipakai untuk memandikan orang yang terkena santet, bisa menetralkan racun gaibnya," ucap Pak Wira sambil menaruh guci di lantai. Nyi Gusti menerima dengan wajah serius. "Terima kasih, Kang Wira. Semua ikhtiar harus kita lakukan. Tapi aku merasa, malam ini Ki Kardun tidak akan diam." Ucapan itu seolah menjadi pertanda. Tak lama kemudian, terdengar suara lolongan panjang dari kejauhan. Suara itu bukan lolongan anjing biasa, melainkan seperti raungan makhluk buas bercampur jeritan manusia. Reni mendadak menjerit, tubuhnya melengkung ke belakang seakan ada sesuatu yang menarik jiwanya keluar. "Mak, tolong, ada tangan hitam mencengkramku," teriak Reni dengan suara parau. Nyi Gusti segera memeluk anaknya erat-erat. "Tenang, Neng. Macan Putih akan datang melindungimu." Benar saja, dari arah jendela yang setengah terbuka, cahaya putih kekuningan menyelinap masuk. Suara raungan Macan Putih terdengar menggema, membuat suasana rumah bergetar. Bayangan seekor macan besar bersinar samar terlihat mengelilingi tubuh Reni. Nafas Reni yang tadinya tersengal mulai stabil, meski tubuhnya masih lemah. Namun dari luar rumah, terdengar suara tawa menggelegar. "Hahaha, Nyi Gusti, kau pikir hodamu bisa mengalahkan aku? Aku, Ki Kardun, tak akan kalah dari perempuan kampung sepertimu." Pak Wira yang mendengar itu segera keluar rumah, mencoba mencari sumber suara. Namun yang terlihat hanyalah kabut tebal menyelimuti halaman. Dari kabut itu muncul sosok tinggi kurus dengan jubah hitam, matanya merah menyala, dan tongkat kayu hitam di tangannya. "Itulah Ki Kardun. Pergi kau dari sini, Ki Kardun. Jangan ganggu keluarga Nyi Gusti lagi," teriak Pak Wira dengan berani, meski tubuhnya gemetar. Ki Kardun hanya melirik dingin. Dengan satu ayunan tongkat, tubuh Pak Wira terpental ke tanah, mulutnya langsung mengeluarkan darah segar. Nyi Gusti yang melihat itu berteriak keras, lalu segera memanggil khodamnya. "Macan Putih Siliwangi, tunjukkan taringmu. Lindungi anakku." Sekejap, cahaya putih kembali membesar. Sosok macan gaib itu muncul jelas, sebesar kuda dewasa, dengan sorot mata menyala. Ia mengaum keras hingga membuat pepohonan di sekitar rumah bergetar. Macan itu melompat menerjang bayangan hitam yang menyertai Ki Kardun. Pertempuran gaib pun pecah di halaman rumah. Ki Kardun melambaikan tongkatnya, memanggil pasukan jin hitam. Puluhan bayangan kecil menyerupai manusia tanpa wajah muncul dari tanah, melolong sambil menyerbu ke arah rumah. Namun Macan Putih menyambut mereka dengan cakar dan raungan suci, menghancurkan sebagian besar pasukan gaib itu seketika. Di dalam rumah, Reni kembali menjerit. Meski Macan Putih melindunginya, racun santet yang sudah lama bersarang di tubuhnya semakin menggeliat. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa. Nyi Gusti panik, tapi ia tidak boleh lemah. Ia mengambil air dari guci yang dibawa Pak Wira tadi, lalu menuangkannya perlahan ke tubuh anaknya. "Ya Allah, ya Gusti Allah, lindungi anakku dari segala tipu daya iblis dan manusia jahat." Air itu seakan membakar sesuatu dalam tubuh Reni. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat berbau busuk, menandakan racun gaib itu mulai keluar. Namun semakin banyak racun keluar, semakin kuat pula serangan Ki Kardun dari luar. Ki Kardun tertawa lagi. "Hahaha, kau kira bisa mengusir santetku semudah itu? Reni harus mati, itu sudah jadi tumbalku." Macan Putih yang mendengar ucapan itu langsung meloncat ke arah Ki Kardun. Pertarungan mereka begitu dahsyat, meski hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki mata batin. Suara raungan dan benturan gaib mengguncang udara, membuat orang-orang desa yang dari jauh menyaksikan hanya bisa berdoa.
Nyi Gusti sadar, ini bukan sekadar serangan biasa. Nyawanya, nyawa anaknya, bahkan mungkin seluruh desa, dipertaruhkan malam itu. Ia menggenggam tasbih tua peninggalan ayahnya, lalu berdiri menghadap keluar rumah. Ki Kardun, kau dengar aku. Jika kau berani, lawan aku secara langsung. Jangan sembunyikan dirimu di balik santet pengecut itu, teriak Nyi Gusti dengan suara menggelegar. Untuk sesaat, kabut yang menyelimuti halaman terbelah. Ki Kardun menatap Nyi Gusti dengan mata merah penuh kebencian. Perempuan lancang, berani sekali kau menantangku. Baiklah, malam ini akan jadi malam terakhir untukmu dan anakmu. Angin bertiup kencang, membuat genteng rumah beterbangan. Suara-suara gaib bergema di telinga semua orang. Macan putih berdiri tegak di depan Nyi Gusti, siap menjadi benteng terakhir. Dan tepat saat itulah, Reni yang semula tak berdaya tiba-tiba membuka mata. Matanya kini berkilat aneh, seolah ada kekuatan baru yang masuk. Dengan suara lemah namun penuh tekad, ia berkata, "Mak, biarkan aku melawan, aku tidak mau terus jadi korban." Nyi Gusti terkejut, namun ia tahu malam itu akan menjadi titik balik. Entah kemenangan, atau kehancuran total. Malam itu langit desa Sukajaya tampak lengang. Bulan purnama menggantung pucat, menyinari pepohonan bambu yang bergoyang diterpa angin. Dari arah rumah Nyi Gusti, samar terdengar alunan doa-doa yang terus dipanjatkan. Reni, yang sempat terguncang akibat santet Ki Kardun, kini berangsur pulih. Namun, bukan berarti bahaya sudah berlalu. Justru malam itu menjadi malam penentuan, apakah kutukan Ki Kardun akan musnah, atau malah menelan korban lebih besar. Ki Kardun sendiri, di padepokannya, terlihat semakin murka. Semua serangan santet yang ia lontarkan ke keluarga Nyi Gusti selalu mental. Ia tahu penyebabnya, Hodam Macan Putih Siliwangi yang dipanggil Nyi Gusti telah membentuk perisai gaib di sekitar rumah mereka. Bagi Ki Kardun, ini adalah penghinaan besar. Berani sekali perempuan tua itu menentangku. Kalau begitu, malam ini aku habiskan mereka semua, geram Ki Kardun, matanya merah membara. Ia mengambil kendi berisi darah ayam cemani dan membaca mantera hitam. Dari dalam kendi itu, keluarlah asap pekat berbau busuk. Perlahan asap itu membentuk sosok hitam tinggi besar, matanya merah, lidahnya menjulur panjang. Itulah sosok jin peliharaan Ki Kardun, yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Dengan suara berat, makhluk itu berbisik. "Tuanku, wanita tua itu memang kuat, tapi aku bisa menembus perisai macan putihnya, bila kau korbankan nyawa seseorang." Ki Kardun meringis. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan tega ia memutuskan mengorbankan salah satu muridnya sendiri. Seorang pemuda yang selama ini setia padanya, dicekik dan darahnya diteteskan ke kendi. Seketika jin hitam itu mengaum keras dan melesat menuju rumah Nyi Gusti. Di rumah Nyi Gusti, hawa berubah drastis. Angin berputar kencang, lampu minyak bergoyang liar, dan suara tangisan bayi terdengar samar padahal tidak ada seorang pun bayi di sana. Reni yang sedang duduk bersandar di samping ibunya tiba-tiba menjerit, "Bu, ada yang masuk, aku lihat bayangan hitam di jendela." Nyi Gusti langsung menggenggam tangan putrinya. Ia tahu Ki Kardun sudah mengirimkan serangan pamungkas. Dengan tenang tapi tegas, ia berdiri di halaman, menancapkan keris pusaka peninggalan leluhur ke tanah, lalu melantunkan doa-doa khusus. Tiba-tiba, dari arah pepohonan bambu, terdengar auman keras. Hodam Macan Putih Siliwangi kembali menampakkan wujudnya. Sosok macan raksasa dengan bulu putih berkilau itu berdiri gagah di samping Nyi Gusti. Matanya menyalang, taringnya terlihat mengerikan, namun auranya memancarkan kewibawaan. Makhluk hitam kiriman Ki Kardun datang menyerang, tubuhnya melayang seperti kabut pekat. Ia menubruk ke arah rumah, namun macan putih menghalangi. Pertempuran gaib pun tak terhindarkan. Macan putih menerkam, cakarnya membelah udara, sementara makhluk hitam itu menyemburkan api dari mulutnya. Pertarungan mereka menggetarkan tanah, hingga pohon-pohon bambu patah satu persatu. Nyi Gusti tetap khusyuk membaca doa, memperkuat energi khodamnya. Sementara itu, di padepokan, Ki Kardun merasakan serangan balik. Tubuhnya bergetar, darah menetes dari hidungnya. Ia sadar, lawannya tidak bisa diremehkan. Namun ia tetap keras kepala. Ia menancapkan paku besi ke tanah, mengikat jinnya agar lebih kuat. Tapi apa yang terjadi kemudian tak ia sangka. Auman macan putih tiba-tiba terdengar jelas sampai ke dalam padepokannya. Genteng-genteng rumahnya bergetar, dan bayangan besar seekor macan putih muncul di dinding. Ki Kardun terperanjat. "Tidak mungkin! Dia bisa menerobos ke sini," teriaknya. Seketika, makhluk hitam peliharaannya menjerit. Tubuhnya koyak oleh cakar macan putih, lalu lenyap menjadi asap tipis.
Ikatan santet pun patah seketika. Ki Kardun jatuh terduduk, wajahnya pucat. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasakan takut. Ia tahu dirinya kalah. Di desa Sukajaya, pertarungan berhenti. Macan putih berdiri tegak, lalu menundukkan kepala ke arah Nyi Gusti, seolah memberi salam. Nyi Gusti menangkupkan tangan, berterima kasih atas bantuan Hodam leluhur. Perlahan, sosok macan putih itu memudar, kembali ke alamnya. Reni menangis haru, memeluk ibunya. "Bu, kalau tidak ada ibu, aku pasti sudah mati." "Ki Kardun tidak akan berhenti, kan?" tanyanya dengan suara bergetar. Nyi Gusti menghela napas panjang. "Anakku, ingatlah, orang jahat memang selalu ada. Tapi selama kita berlindung pada Yang Maha Kuasa, tidak ada ilmu hitam yang bisa menembus doa dan keyakinan. Ki Kardun memang masih hidup, tapi kekuatannya sudah hancur malam ini." Keesokan harinya, kabar tersebar ke seluruh desa. Banyak warga yang bercerita melihat cahaya putih terang di atas rumah Nyi Gusti malam itu. Sebagian lain mengaku mendengar suara auman macan di tengah malam. Semua percaya bahwa Hodam Macan Putih Siliwangi telah melindungi desa mereka dari kejahatan Ki Kardun. Ki Kardun sendiri menghilang. Padepokannya kosong, murid-muridnya bubar ketakutan. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Sebagian orang bilang ia lari ke gunung untuk bertapa, sebagian lain percaya ia mati karena kutukan balik dari ilmu hitamnya sendiri. Bagi Reni, pengalaman itu menjadi pelajaran hidup. Ia tak lagi memandang dunia gaib dengan rasa takut semata, tapi juga dengan rasa hormat. Sementara Nyi Gusti, ia tetap menjalani hidup sederhana, namun semua orang kini memandangnya dengan penuh hormat sebagai penjaga keturunan yang diberkahi Kodam Macan Putih. Namun jauh di dalam hati, Nyi Gusti sadar, bayangan Ki Kardun belum benar-benar hilang. Dunia hitam selalu punya cara untuk kembali. Dan jika saat itu tiba, ia tahu Macan Putih akan kembali dipanggil untuk melindungi.